Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya untuk kita semua. Pagi hari yang penuh berkah ini, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita diistiqomahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah sampai kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah yang kita baca dari kitab Tanbihul Ghafilin sebagai pengingat untuk kita semua. Bab 35, kehormatan masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kamu sekalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menjamin kepada orang yang menjadikan masjid-masjid itu sebagai rumahnya dengan kesenangan, kesejahteraan, dapat melewat syirat atau titian, dan selamat dari api neraka menuju kepada keridhaan Tuhan yang Maha Pemberkah lagi Maha Tinggi. Al-Hakim bin Umair, sahabat Rasulullah SAW, berkata, "Jadilah kamu di dunia seperti tamu, dan jadikanlah masjid itu sebagai rumahmu. Biasakanlah hatimu untuk bersikap lunak, dan perbanyaklah merenung dan menangis, dan jangan sampai kamu dikacaukan oleh hawa nafsu." Qatadah radhiyallahu anhu berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memandang kecuali 3 hal, yaitu masjid yang dimakmurkannya, rumah yang menutupinya, dan hajat yang dibutuhkannya. Diceritakan dari Al-Auza'i radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, ada 5 hal yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang setia, yaitu yang pertama melazimkan sholat jamaah, yang kedua mengikuti sunnah Rasul, yang ketiga memakmurkan masjid, yang keempat membaca Al-Quran, dan yang kelima berjuang pada jalan Allah. Diulangi, diceritakan dari Al-Auza'i radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, ada 5 hal yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang setia. Yang pertama, melazimkan sholat berjamaah, yang kedua mengikuti sunnah, yang ketiga memakmurkan masjid, yang keempat membaca Al-Quran, dan yang kelima berjuang pada jalan Allah. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, 3 macam manusia berada dalam lindungan Allah, yaitu yang pertama, seseorang yang masuk masjid karena Allah, maka ia adalah tamu Allah sampai ia kembali. Dan yang kedua,
Orang yang menjenguk saudaranya yang muslim karena Allah, maka ia berarti menjenguk Allah sampai ia kembali. Dan yang ketiga, orang yang pergi untuk menunaikan haji atau umrah yang karena Allah, maka ia adalah duta Allah sampai ia kembali. Ada yang menjelaskan bahwa benteng orang yang beriman ada 3, yaitu masjid, zikir kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Orang yang beriman bila berada atau melakukan pada salah satu di antara 3 macam itu, maka ia terlindung dari setan. Al-Hasan Al-Basri berkata, mas kawin untuk bidadari di surga adalah membersihkan masjid dan memakmurkannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, mas kawin untuk bidadari di surga adalah membersihkan masjid dan memakmurkannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menyalakan satu lampu di dalam masjid, maka malaikat dan yang menyangga ars selalu memohonkan ampun kepadanya selama lampu itu menyala di dalam masjid. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu berkata, masjid-masjid itu adalah laksana rumah-rumah Allah di bumi, dan orang-orang yang mengunjungi adalah laksana tamu-tamu Allah. Sudah menjadi kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamu. Diriwayatkan dari Al-Az-Zuhri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang asing di dunia itu ada 4, yaitu Al-Quran di hati orang yang zalim, masjid di daerah orang-orang yang tidak sholat di dalamnya, mushaf Al-Quran di rumah yang tidak dibaca, dan orang soleh di tengah orang-orang yang rusak. Inilah sesuatu yang asing di dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid-masjid itu akan dikuburkan seolah-olah ia adalah unta yang putih kakinya yang terbuat dari anbar, jenis minyak wangi, lehernya dari jafaran, kepalanya dari minyak kasturi yang semerbak baunya, dahinya dari batu permata yang hijau, dituntun oleh orang-orang yang azan dan didorong oleh imam-imamnya. Mereka itu berjalan di lapangan pada hari kiamat bagikan kilat yang menyambar. Orang-orang yang menyaksikannya hari kiamat itu berkata, mereka adalah para malaikat yang dekat dengan Allah, para nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian mereka diberitahu, wahai orang-orang yang menyaksikan hari kiamat, mereka itu bukanlah para malaikat yang dekat dengan Allah, dan juga bukan para nabi yang diutus, tetapi mereka adalah umat Muhammad SAW yang menjaga sholat dengan berjamaah. Dari Wahab bin Munabih, di mana ia berkata, nanti pada hari kiamat masjid-masjid akan didatangkan dengan bentuk seperti kapal yang bertahtakan batu permata, lantas memberi syafaat kepada orang-orang yang suka mengunjunginya. Dari Ali bin Abi Thalib karena wajah, di mana ia berkata, akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Mereka membangun masjid dengan megah, namun masjid itu kosong dari zikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling jahat di antara mereka adalah ulama-ulama mereka, di mana dari mereka lah timbulnya fitnah, dan kepada mereka fitnah itu kembali. Naudzubillah. Demikian bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian tentang kehormatan masjid telah kita dengarkan bersama. Fadilah-fadilah keutamaan hadir di masjid. Semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa mencintai masjid, melaksanakan sholat secara berjamaah. Semoga kita senantiasa, dan mudah-mudahan di akhir kelak kita dikumpulkan
bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang ahli masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Fathul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.